Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan suatu model optimasi produksi beras untuk memaksimasi keuntungan menggunakan metode Mixed Integer Linear Programming. Eh, jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian yang tumbuh pada saat ini mendorong semakin berkembangnya aktivitas baik di bagian hulu maupun hilirnya, yaitu dengan menyediakan bahan baku untuk diproses ataupun didistribusikan. Nah, pada sisi konsumsi, meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumah tangga juga meningkat, yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa, khususnya pada sektor pertanian, itu juga akan meningkat. Pertanian merupakan usaha di bidang pangan yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Jadi, dalam hal ini, pemerintah dan pihak lain yang memiliki perhatian pada bidang pertanian selalu terus akan melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi pertanian dengan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pangan dan mensejahterakan petani. Menurut data BPS, semenjak tahun 2024, ya, produksi padi eh, itu menurun. Menurun drastis, utamanya di Karawang. Jumlah panennya pada tahun 2024 sebesar 180.993. Jumlah ini menurun sebanyak 8.971 hektar dari tahun 2023. Dengan menurut data BPS pada tahun 2022, jumlah hasil produksi di Kabupaten Karawang sendiri adalah eh, beras bisa diproduksi sebesar 1.226.880 ton. Ya, di sini menurun sebesar 725.367 yang pada tahun 2021 sendiri sebesar 1.234.133,75 ton. Nah, hal ini diakibatkan dari banyaknya pembukaan lahan atau alih fungsi lahan yang dijadikan pemukiman ataupun gedung ataupun pabrik, sehingga menyebabkan luas lahan pertanian produksi padi utamanya di Kabupaten Karawang mengalami penurunan yang drastis. Nah, masalah produksi beras ini melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti kapasitas luas lahan, biaya produksi per kilo, per jenisnya, jumlah tenaga kerja, dan keterbatasan sumber daya alam seperti contohnya salah satunya adalah air. Dalam situasi ini, produsen beras, utamanya petani, dihadapkan pada pilihan strategis yang harus dipilih untuk mencapai tujuan optimal, baik untuk memaksimasi keuntungan ataupun meminimasi biaya, ataupun juga dalam memenuhi target produksi dengan efisiensi sumber daya yang maksimal. Jadi, adanya sumber daya yang terbatas di sini, bagaimana cara kita untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang terbatas tersebut. Salah satu upaya yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut yaitu menggunakan metode Mixed Integer Linear Programming. Eh, Tujuan penulisan dari studi kasus ini adalah yang pertama, untuk dapat menyusun model matematika Mixed Integer Linear Programming untuk masalah produksi beras, mengidentifikasi variabel keputusan, fungsi tujuan, dan pembatasan yang relevan dalam produksi beras. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah produksi beras menggunakan metode Mixed Integer Linear Programming untuk memperoleh solusi yang optimal. Dalam hal ini adalah memaksimalkan keuntungan. Yang terakhir adalah memberikan gambaran penerapan teknik Mixed Integer Linear Programming dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas dalam industri produksi beras sendiri. Oke. Nah, metode penelitian ini menggunakan eksperimental. Data yang digunakan adalah data dummy dan juga data sekunder. Data dummy ini digunakan untuk menggambarkan model dari kasusnya, yaitu dalam hal jumlah produksi berasnya. Data sekunder didapatkan dari laporan BPS dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Mixed Integer Linear Programming. Integer Linear Programming ini mengacu pada pengoptimalan terbatas di mana tujuan dan kendala merupakan persamaan linear dengan variabelnya itu adalah bilangan bulat. Seperti yang dikatakan dalam Putri tahun 2024 bahwa program linear integer adalah program linear dengan penambahan fungsi batasan bahwa beberapa atau semua variabelnya harus bernilai bulat atau integer. Nah, dalam penyelesaian program linear bilangan bulat ini dimulai menggunakan metode simplex, namun hasilnya diperoleh
yang diperoleh ini kurang integer, sehingga adanya kendala tersebut, Fraser lebih memilih menggunakan upaya lain agar menyelesaikan problem tersebut. Salah satunya menggunakan metode Mixed Integer Linear Programming. Fungsi tujuan dari metode Integer Linear Programming ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan pada produksi beras tersebut. Sedangkan constraint atau kendala pada penelitian ini berupa luas lahan tanam padi, modal yang terbatas, dan juga jumlah tenaga kerja yang ada. Pengumpulan datanya, model yang akan dibangun menggunakan model Mixed Integer Linear Programming untuk mengetahui berapa keuntungan maksimal dan berapa jumlah yang harus diproduksi nantinya pada setiap jenis berasnya. Jadi variabel yang digunakan dalam hal ini, dalam model ini adalah jenis-jenis beras yang diproduksi utamanya di wilayah Kabupaten Karawang. Batasannya adalah batasan yang mempengaruhi produksi di wilayah Kabupaten beras seperti luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan juga modal. Fungsi tujuannya adalah mendapatkan hasil yang optimal dalam satuan ton dalam kasus ini, dan metode yang digunakan adalah Mixed Integer Linear Programming. Variabel atau jenis beras yang digunakan sebagai variabel di sini adalah beras Pandan Wangi, beras Sentra Ramos, beras Pera, beras Rojo Lele, beras Mentik Susu, Mentik Wangi, dan juga Batang Lembang. Nah, sebelum kita lakukan analisis data, pengolahan dan analisis data, kita harus merumuskan dulu variabel-variabelnya. Variabel jenis beras itu dimodelkan dalam model atau dalam simbol X1 sampai dengan X7. X1 adalah jumlah yang harus diproduksi dalam satuan ton untuk jenis beras Pandan Wangi, X2 untuk jenis beras Setra Ramos, S3 untuk jenis beras Pandan Pera, X4 untuk jenis beras Rojo Lele, X5 untuk jenis beras Mentik Susu, X6 untuk jenis beras Mentik Wangi, dan X7 untuk jenis beras Batang Lembang. Setelah fungsi variabel kita tentukan, kita harus menentukan yang dinamakan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, tujuan dalam model ini adalah kita ingin melihat berapa keuntungan yang dapat dicapai berdasarkan jumlah beras yang harus diproduksi pada masing-masing jenisnya. Nah, fungsi tujuan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan P1 kali X1, P2 kali X2, ditambah P3 kali X3, ditambah P4 kali X4, ditambah P5 kali X5, ditambah P6 kali X6, dan ditambah P7 kali X7, di mana P1 sampai P7 itu adalah masing-masing keuntungan yang diberikan untuk masing-masing jenis beras per ton. Contohnya misalkan P1 adalah keuntungan yang didapatkan untuk beras Pandan Wangi itu sebesar Rp245.000 per ton. Begitu juga dengan P7 adalah keuntungan yang didapatkan untuk beras Batang Lembang, yaitu sebesar Rp215 per ton. Nah, setelah kita tentukan fungsi objektifnya, kita harus menentukan apa saja yang menjadi kendala atau constraint dalam model ini. Yang pertama adalah luas lahan produksi penghasil padi. Luas lahan produksi ini kita rumuskan, kita modelkan. Ada 7 jenis variabel tadi yang masing-masing memiliki keterbatasan lahan. Contohnya pada beras Pandan Wangi, luas lahan yang dimiliki adalah 35.000 hektar. Sehingga kita dapat modelkan 35.000 X1 ditambah 37.000 X2 ditambah 40.000 X3 ditambah 37.000 X4 ditambah 40.000 X5 ditambah 40.000 X5 ditambah 35.000 X6 ditambah 32.000 X7 itu tidak boleh lebih dari luas lahan yang tersedia, yaitu sebesar 256 hektar. Kendala yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja ini diperlukan dalam proses produksi beras, dalam hal ini padi. Jadi masing-masing jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk beras Pandan Wangi itu sebesar 42 tenaga kerja. Beras IR64 itu 38, beras IR42 25, Rojo Lele 34, Mentik Susu 35, Mentik Wangi 28, dan Batang Lembang 38. Sehingga model atau constraint dalam jumlah tenaga kerja ini tidak boleh melebihi 275 orang, karena kendalanya atau constraint-nya di sini adalah tenaga kerja yang tersedia hanya 275 orang. Kendala yang ketiga adalah biaya produksi.
kita asumsikan bahwa untuk memproduksi beras pandan wangi dalam 1 tonnya itu sebesar 28.000. Model matematikanya yang akan kita buat C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 ditambah C3 kali X3 ditambah C4 kali X4 ditambah C5 kali X5 ditambah C6 kali X6 ditambah C7 kali X7 itu kurang dari sama dengan total budget atau modal yang tersedia. Dalam hal ini, budget yang tersedia tidak boleh lebih dari 15 juta. Sehingga eh, di sini kita akan mengoptimalkan berapa jumlah beras yang harus diproduksi pada masing-masing jenisnya dengan adanya kendala seperti tadi luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan biaya produksi pada setiap jenisnya. Nah, yang cukup penting juga adalah kita harus mengidentifikasi bahwa eh, kendala non-negativity. Artinya, jumlah beras yang harus diproduksi itu harus bernilai bulat, tidak boleh bernilai negatif. Nah, pengolahan datanya di sini menggunakan solver. Mungkin langsung saya tunjukkan di dalam Excel-nya. Kita asumsikan bahwa di sini ada jenis produk. Jenis produk ini eh, merupakan variabel tadi ada 7 variabel. Di sini adalah kendala 1 yaitu luas lahan tidak boleh lebih dari 256.000 hektar. Jumlah tenaga kerja tidak boleh lebih dari 275 orang. Biaya produksinya tidak boleh lebih dari 15 juta. Sebelum kita eh, mengolah dengan solver, kita pastikan bahwa solver sudah kita tambahkan di dalam Excel. Langkah pertama adalah kita mengklik data. Selanjutnya kita pilih solver. Untuk set objektifnya, kita pilih, saya hapus, kita pilih fungsi tujuannya. Di sini adalah maksimasi keuntungan, sehingga di sini adalah fungsi tujuannya. Kasusnya adalah maksimasi, sehingga kita pilih maksimasi. Variabelnya, variabel di sini adalah jumlah produksi yang harus diproduksi pada masing-masing jenis berasnya, berarti C3 sampai dengan C9. Untuk ini saya hapus terlebih dahulu untuk batasannya. Tadi ada 4 batasan. Batasan yang pertama adalah luas lahan. Maka luas lahan di sini itu tidak boleh lebih dari 256 hektar. Kita tambahkan. Batasan yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya itu tidak boleh lebih dari 275 orang. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk kendala yang ketiga, yaitu modal. Modal berarti di sini adalah biaya produksinya, itu tidak boleh melebihi total budget yang tersedia, yaitu 15 juta. Dan terakhir, jangan lupa bahwa batasan non-negativity. Artinya eh, bahwa jumlah yang harus diproduksi ini itu tidak boleh lebih atau dalam bentuk bilangan integer. Ya, setelah semua kita masukkan, karena kita akan menggunakan metode mixed integer linear programming, maka kita pilih GRG nonlinear, kita solve, keep solve, dan oke. Sehingga kita dapatkan answer report-nya bahwa masing-masing jenis beras yang harus diproduksi untuk beras pandan wangi itu sebesar 535 ton, beras sentra Ramos sebesar 600 ton, beras peras sebesar 517 ton, rojo lele sebesar 612 ton, mentik susu sebesar 576 ton, begitu juga dengan mentik wangi dan batang lemah berjumlah 588 ton dengan jumlah total keuntungannya adalah 927.435 rupiah. Kita bisa lihat di sini.
Jadi bahwa setelah kita masukkan ke dalam solver, kita dapatkan hasilnya untuk masing-masing jumlah yang harus diproduksi dan total keuntungannya. Itu sebesar 927.435 ton. Itu adalah model yang dibuat untuk dapat memaksimumkan keuntungan sehingga kita harus mengetahui berapa jumlah beras yang harus diproduksi per jenisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.